Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini baru selesai pulang taklim mengenai pembahasan mengulang lagi yang tadi di taklim tentang ketenangan hati. Bagaimana bisa mendapatkan ketenangan hati ini? Mungkin kita terlalu pusing dengan memikirkan hal duniawi, pengen punya inilah, pengen punya itu. Kita banyak maunya. Masalahnya kitanya nggak mau bergerak untuk mengajar hal itu. Dan ini ternyata dilakukan oleh Syekh, seorang ulama sufi besar, yakni Syekh Hamid Al-Lafaf, seorang ulama sufi pembesar di masanya. Ia menginginkan 4 hal. Ia tempuh 4 hal ini dengan cara 4 hal yang ia rasa bisa mengantarkannya kepada apa yang diinginkannya. Tapi di sini kita nggak akan membahas 4-4-nya, tapi satu. Ia menginginkan kekayaan, ia tempuh caranya dengan memperbanyak harta. Tapi salah, bukan jalan yang itu. Bukan dengan memperbanyak harta ia bisa memperoleh kekayaan. Tapi dikatakan olehnya justru kekayaan didapat apabila ia merasa cukup bersyukur atas apa yang sudah diberikan, apa yang sudah ada pada dirinya. Hal ini juga didukung oleh sabda baginda Rasulullah SAW termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berbunyi, laisal ghina an kasratil arud walakinnal ghina ghina'an nafs. Enggak dikatakan kaya apabila memiliki banyak duit, fulus. Kan tetapi dikatakan kaya apabila mempunyai keluasan nafs, keluasan yang ada pada hati. Qanaah. Qanaah apa? Bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Karena hakikatnya pemberian dari Allah itu enggak ada yang kecil, teman-teman. Semua itu besar. Bagaimana kita memandangnya, bagaimana kita menilainya itu tergantung pada diri kita. Pada hakikatnya semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu besar nilainya. Kita bersyukur. Kita nih yang pergi ke sekolah, pergi belajar, yang punya sepeda motor bersyukur dari orang yang jalan kaki. Orang yang punya mobil bersyukur dari orang yang punya motor. Yang punya mobil enak, gak kehujanan daripada orang yang punya motor. Terus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala di segala hal. Karena sedikit pada saat ini, zaman ini, orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur apapun itu. Alhamdulillah hari ini bisa makan. Alhamdulillah pada hari ini nikmat sehat wal afiyah, dibanding orang-orang yang coba dilihat kalau misalnya kita kurang bersyukur, kita pergi ke rumah sakit. Kita lihat berapa banyak orang yang sakit, yang menginginkan, mengangan-angankan kesembuhan, sedangkan kita alhamdulillah pada hari ini dikasih sehat wal afiyah. Masih bisa bernapas dengan udara, tidak perlu bantuan alat untuk bernafas. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kita jangan lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di segala waktu, di segala kesempatan kita harus bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan udah dikasih tahu cara-caranya oleh Allah apa? Ketika kita bersyukur mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian dengan cara kita sholat 5 waktu, kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas anggota tubuh kita. Kita dikasih mata, kita gunain untuk baca Al-Qur'an. Kita dikasih tangan, kita gunain untuk memegang, memberikan sedekah. Kita dikasih kaki, kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang khair, yang baik. Kuping, kita dikasih kuping, kita pergunakan tidak untuk hal-hal yang buruk, kita gunain untuk hal-hal yang baik. Mendengarkan sesuatu, ceramah, mau'izah hasanah, nasihat-nasihat, terlebih lagi semuanya yang kita punya kita gunain untuk hal-hal yang baik, untuk taqarrub ilallah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, baik wal afiyah, dan diselamatkan kita semua daripada siksa
kubur, diberikan keselamatan kita fid dini wa dunal akhir. Amin amin ya rabbal alamin.